Kakak Irma, apa kabar? Luar biasa. Sehat ya Kakak Irma ya, wah puji Tuhan adik juga. Kakak yakin pasti selalu sehat ya. Jangan lupa makanan yang bergizi dan jangan keluar, harus di rumah aja. Tetap semangat ya adik-adik ya, walaupun masih belajar di rumah ya. Adik-adik bertemu lagi di hari Minggu ini bersama Kakak Dona dan Kakak Irma. Jangan lupa juga adik-adik, ada pemusik kita loh hari ini, ada 3. Ada Abang Ruben Utapea. Gitaris kita ada Abang Matthew Simanjuta. Dan satu lagi, keyboardis kita ada Abang Gilbert Tahuna. Luar biasa ya adik-adik. Hari Minggu ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya adik-adik sudah rapi, sudah siap, harus fokus ya adik-adik ya. Tidak boleh ada lagi yang bercanda-bercanda, tidak boleh ada yang makan sambil ibadah ya adik-adik ya. Kita harus fokus walaupun kita masih di rumah, belum bisa bertemu dengan teman-teman kita ya adik-adik ya. Yuk kita, sebelum kita mau mulai ibadah kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Irma. Baik adik-adik, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat. Kami mengucap syukur untuk keluarga dan untuk teman-teman yang juga Tuhan berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada hari ini. Biar Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan juga berkati, Tuhan urapi hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Mulai dari Amang Pendeta kami sebagai MC dan juga tim musik, biar boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan lagi nih. Ya adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Tahu nggak adik-adik? Kita memuji Tuhan dengan musik. Kakak Dona dan Kakak Irma ada loh lagunya loh. Puji Tuhan dengan musik. Yuk kita mau bernyanyi semua ya adik-adik ya. Adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau bernyanyi dengan semangat. Musik.
Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah dipersilahkan duduk. Titah untuk kita pada hari Minggu ini dari titah yang keempat. Amang Pendeta akan bacakan. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kita sama-sama mengucapkan titah keempat. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dalam bahasa Batak dikatakan patik pau pato, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina orang ari maulah hamuna sasi ulau muna, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah de Batamdui, dan jadi omangula anggo dina sadari, manang anak lupe, manang orun, manang naposon lahi-lahi, manang naposon buru-buru, rodi pinahan, rodi isi di huta di halakpe namani bati hutan. Ai dida orang ari do di topa de bata, langit doho tano doho laut doho nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papi tuhoni.
Dibahinido ubahir na di pasu-pasu de bata Jahuba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik masih bersuka cita dong? Kita mau lanjutkan memuji Tuhan. Kita mau gerak badan nanti. Kita akan angkat pujian Kasih Yesus manis dan indah. Mari adik-adik bangkit berdiri. Ikutin ya adik-adik angkatnya. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kesalahan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik yang di rumah dipersilakan dulu. Ayat bulanan untuk kita di bulan Oktober, kita sudah memasuki bulan Oktober, dari Roma 12 ayat 16. Demikian bunyinya, Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kita ulangi sama-sama dari huruf 1 sampai huruf 4. Roma pasal 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu
pandai. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, adik-adik, kita mau puji nama Tuhan lagi adik-adik ya. Oh ya, adik-adik harus menjadi anak sekolah minggu yang dengar-dengaran. Kuping itu buat mendengar ya adik-adik ya. Sama juga seperti adik-adik kalau dipanggil mama papanya harus dengar-dengar sama. Hari ini Kakak Dona dan Kakak Irma mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi "Dengar Dia Panggil Nama Saya", ya. Musik. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Abang Pendeta persilahkan duduk. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan warta sekolah minggu. Ya, yang pertama, minggu depan kita masih ada ibadah online seperti biasa jam 8 pagi. Dan yang kedua, adik-adik, kita mau bersyukur ya adik-adik sudah menyelesaikan PTS-nya ya. Wah, kita harus bersyukur ya adik-adik. Adik-adik tetap semangat belajarnya, tetap semangat mengikuti PTS-nya ya adik-adik ya. Pengumuman yang ketiga, minggu depan kita masuk dalam titah kelima. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik ya. Terus ayat bulanannya masih sama seperti hari ini yang dari Roma 12 ayat 16. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik ya. Lalu pengumuman yang selanjutnya, adik-adik di rumah harus selalu sehat. Maka
makanan yang bergizi adik-adik ya. Jangan lupa selalu jaga kebersihan dan selalu tetap berdoa sama Tuhan agar dilindungi dari segala penyakit ya adik-adik ya. Lalu pengumuman yang selanjutnya Kakak Irma, ada pengumuman selanjutnya nggak? Selamat ulang tahun. Oh iya, selamat ulang tahun ya adik-adik. Untuk adik-adik yang berulang tahun di dalam 1 minggu ini, nanti Kakak Irma yang akan doakan adik-adik supaya adik-adik panjang umur, sehat, dan selalu dipenuhi dengan berkat dari Tuhan. Ya adik-adik, sekian pengumuman hari ini. Kita mau berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Irma. Mari adik-adik, semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Kita mau berdoa syafaat. Mari adik-adik, tidak ada lagi yang ngobrol, kita mau berdoa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur karena Tuhan selalu melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Tuhan senantiasa memberikan kami sukacita di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan terus menyertai kami agar kami senantiasa dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru-guru kami, walaupun masih di rumah, di dalam belajar, kami mau sungguh-sungguh ya Tuhan untuk belajar sehingga nantinya kami boleh memperoleh nilai-nilai yang terbaik yang kami persembahkan untuk Tuhan dan menyenangkan hati orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk gereja-gereja yang masih Tuhan lindungi, baik yang beribadah di gereja maupun beribadah di rumah, masih Tuhan sertai. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan ini boleh menjadi berkat buat kami, jemaat-Mu di tempat kami masing-masing. Kami juga mengucap syukur Tuhan, sampai saat ini bangsa kami Indonesia masih Tuhan lindungi. Permasalahan yang ada di bangsa kami ya Tuhan, biarlah Tuhan berikan jalan keluar sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang menang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk adik-adik sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan sudah tambahkan umur dan biarlah Tuhan juga senantiasa tambahkan sukacita kepada kami semua, dan bertambahnya usia kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua, adik-adik sekolah minggu kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kalau masih dalam kesulitan, mungkin dalam masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau belajar taat pada Tuhan. Baik firman Tuhan nanti yang akan kami dengarkan, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Ya, adik-adik, kita mau menyambut firman Tuhan. Adik-adik siapkan hatinya, lalu mendengarkan firman Tuhan yang fokus, dan siapkan Alkitabnya adik-adik ya. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu ya adik-adik. Adik-adik pasti tahu lagunya semua ya. Ku mau cinta Yesus. Musik. Ku mau
Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, selamat pagi, horas dan sehat-sehat. Puji Tuhan. Anak-anak, firman Tuhan untuk kita pada ibadah minggu hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 15. Anak-anak yang di rumah supaya mengambil Alkitab masing-masing dan mengikutinya. Amang pendeta akan bacakan. Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, Aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Topik minggu ini, adik-adik sekalian, aku mau mengikut Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya, aku mau mengikut Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan, kalau jalan itu menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain, ya, itu jalan. Nah, Yesus berkata bahwa Dia adalah jalan menuju keselamatan, ketaatannya kepada Bapanya yang di surga hingga Dia mati di kayu salib, ya, menunjukkan bahwa Dia adalah jalan kepada keselamatan. Tidak ada jalan yang lain. Ya, 1001 jalan ke Roma katanya, tapi kepada Bapa di surga hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dikatakan bahwa Dia adalah kebenaran. Manusia itu, kita semuanya, tidak ada satupun yang benar di hadapan Tuhan. Semuanya telah kehilangan kemuliaan di hadapan Tuhan. Dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib,
Semua manusia, anak pendeta, adik-adik yang di rumah telah dibenarkan. Ya, jadi bukan kita benar, tapi Tuhan di dalam Yesus Kristus telah membenarkan kita. Kemudian Yesus berkata, Dia adalah hidup. Manusia itu tidak hanya hidup begitu saja. Ya, tidak hanya hidup begitu saja, tetapi mati dia secara rohani. Tidak demikian. Tetapi manusia itu harus hidup secara rohani. Jadi meskipun manusia yang dibenarkan itu mati secara jasmani, ya, tetapi dia hidup di hadapan Tuhan. Karena itu dikatakan, baik hidup maupun mati, kita adalah untuk Yesus Kristus. Karena itulah dikatakan dalam topik ini, aku mau mengikut Yesus. Adik-adik sekalian pasti tahu lagu Saya Mau Mengikut Yesus. Kita nyanyikan dulu. Mengikut Yesus keputusanku. Adik-adik sekalian, Abang Pendeta akan bercerita tentang dibalik lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Lagu yang sangat singkat, sangat sederhana, tetapi adik-adik sekalian dari tahun 1800-an sampai sekarang, lagu Mengikut Yesus Keputusanku sangat-sangat terkenal bagi orang-orang percaya. Adik-adik sekalian, di tahun 1800-an di India, tepatnya di daerah bagian timur negara India yang bernama Assam. Pada waktu itu di Eropa terjadi kebangkitan rohani secara besar-besaran yang menghasilkan banyak misionaris. Assam yang ada di India bukanlah tempat yang mudah bagi Injil untuk diterima. Penduduk di tempat ini terdiri dari berbagai suku primitif yang masih memiliki kebiasaan kanibalisme, yakni praktek memakan sesama. Tetapi yang juga mendapat tantangan terbesar adalah mereka tidak begitu suka dengan kehadiran orang-orang asing di Assam begitu. Orang-orang Assam khususnya laki-laki memiliki tradisi mengerikan. Status sosial mereka dilihat berdasarkan koleksi kepala manusia yang mereka pajang di depan rumah mereka masing-masing. Semakin banyak kepala manusia yang mereka dapatkan, semakin dipandang cakap dan mampu melindungi keluarga sendiri, dan semakin dihormati di kalangan penduduk asal. Sebab itu mereka juga dijuluki suku pemburu kepala. Dalam kebengisan dan kebrutalan demikianlah hadirlah para misionaris dari Inggris untuk membawa Injil di tengah-tengah mereka di Assam, India tersebut. Ada satu keluarga yang terdiri dari suami dan istri dan 2 orang anak mereka yang pada akhirnya memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Tidak sampai di situ, kehidupan keluarga pertama yang merespon terhadap Injil ini berdampak kepada keluarga-keluarga lainnya. Mereka mulai menyatakan diri untuk mengikut Tuhan Yesus dan menjadi orang percaya. Mendengar kabar itu, kepala suku menjadi marah dan memerintahkan semua warganya untuk berkumpul. Lalu kemudian ia memanggil keluarga pertama yang menyatakan iman kepada Tuhan Yesus untuk diadili di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudaraku, adik-adik yang di rumah, belakangan kepala keluarga ini diketahui bernama Nokseng, seorang dari suku bernama Gal. Nokseng beserta istrinya dan kedua anaknya diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat. Ketika sang kepala suku mengangkat tombaknya dan mengancam supaya Nokseng dan keluarganya meninggalkan iman mereka, alih-alih mereka menyerah dan berpaling dari Kristus, tiba-tiba Nokseng menyebutkan kalimat dari lagu yang diciptakannya ketika ia pertama kali mengenal Yesus, bahwa dia mengikut Yesus. Dia berkata, "I have decided to follow Jesus, no turning back." Saya mengikut Yesus dan tidak akan ingkar. Mendengar kalimat ini, sang kepala suku menjadi murka, lalu dengan amarah memerintahkan anak buahnya menghujamkan tombak kepada kedua anak Nokseng yang tidak berdaya dan mati. Kita nyanyikan dulu "Mengikut Yesus Keputusan". Tidak sampai di situ, adik-adik sekalian, sang kepala suku kembali meneriakkan kalimat, "Jika kamu tidak mau meninggalkan imanmu, bukan hanya anakmu yang mati, istrimu juga akan mati." Tetapi sekali lagi, bukannya menyerah, tetapi justru Nokseng mengucapkan kalimat, "Tuh non go with me, still I will follow, no turning back." Walaupun tidak ada mengikut Yesus, dia akan mengikut Yesus dan dia tidak akan ingkar daripada janjinya. Sekejap saja setelah mendengar kalimat ini, kepala suku memerintahkan untuk membunuh istrinya. Kita nyanyikan dulu "Walau sendiri ku ikut Yesus". Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Setelah istrinya mati, kepala suku berkata, "Aku memberikan kamu satu kesempatan lagi. Jika kamu mau berbalik dari imanmu, maka kamu akan hidup." Tetapi dengan mantap Nokseng berucap, "The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back." Bahwa salib di depannya, dunia ditinggalkan, dan itu menjadi ucapan terakhir yang keluar dari dirinya, dari mulut Nokseng, karena kepala suku itu kemudian membunuhnya
Kita nyanyikan dulu Dunia di Belakang Salib di Depan. Adik-adik sekalian, kematian Nokseng dan keluarganya ternyata berdampak besar sebagai jalan masuk Injil Kristus diterima di tempat itu. Bahkan yang pertama menjadi orang Kristen setelah Nokseng adalah kepala suku dan keluarganya, kepala suku Hera. Siapa yang diikuti Nokseng sampai dia mau mati untuk itu? Yang adalah Yesus Kristus. Dan akhirnya karena membaca pengajaran Yesus, mendengarkan nasihat Yesus, dia dan seluruh keluarganya menjadi pengikut Yesus dan juga orang-orang di kampungnya. Dan asal India menjadi berkembang, menjadi tempat pekabaran Injil pada waktu itu. Itulah cerita di balik mengikut Yesus keputusanku. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kita telah mendengarkan cerita tentang apa kisah di balik mengikut Yesus keputusanku. Jadi adik-adik yang di rumah, topik minggu ini mengatakan aku mau mengikut Tuhan. Aku mau mengikut Tuhan. Nah, apa yang harus kita hidupi supaya kita mengikut Tuhan? Yang pertama, kita harus mengerti dan pahami serta percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah yang mengasihi kita, mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup kita semua yang percaya kepadanya. Jadi Tuhan tidak hanya menciptakan kita, tetapi Dia mengasihi kita, ya. Dia mengasihi kita sehingga Dia rindu kita menggantikannya saat ini juga. Jangan kita menjadi seperti Rasul Filipus yang sudah sekian lama mengikut Yesus, tetapi masih juga belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dunia dalam bahasa Yunaninya adalah kosmos, yang berarti adalah semua orang-orang yang hidup di dunia ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh kematiannya di kayu salib, kita diciptakan dan juga dicintai, disertai dan diberikan segala kebutuhan kita. Prinsip yang kedua, kita semua ini penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah. Tidak ada satupun dari kita yang benar. Semuanya telah berdosa dan kita telah berpisah daripada Tuhan. Tetapi Tuhan mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus memperdamaikan kita, membenarkan kita tadi orang yang berdosa sehingga punya persekutuan dengan Tuhan Allah Sang Pencipta. Yang ketiga, Yesus Kristus anak tunggal Allah adalah satu-satunya jalan
yang lain, adik-adik yang di rumah sekalian. Ya, menuju jalan keselamatan, menuju Bapa hanya Dia, tidak ada yang lain. Nah, jika anak-anak sekolah minggu mengikut Tuhan, maka yang harus anak-anak sekolah minggu lakukan adalah menuruti segala perintahnya. Menuruti segala perintahnya. Itulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Apa perintah Tuhan kepada kita? Supaya mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap akal, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itulah perintahnya yang harus kita lakukan. Dan dalam naksiri anak-anak sekolah minggu Raja Wali, ada janji Tuhan Yesus kepada kita semuanya yang mengikut Dia dan yang melakukan perintahnya. Dikatakan dalam janjinya dalam naksir yang pertama, bahwa orang-orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang dilakukan Yesus, malah lebih besar dari apa yang telah dilakukan. Kepada kita diberikan kuasa untuk melakukan perkara-perkara besar dalam hidup ini, untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam menghadapi pergumulan, kita tidak akan menjadi orang yang kalah, tapi kita menjadi orang yang pemenang. Karena Tuhan Yesus akan menghentikan segala pergumulan seperti Dia menghentikan badai di laut ini. Yang berikut dikatakan janji Tuhan itu adalah Tuhan akan mendengarkan doa dan permohonan kita. Mendengarkan apa yang kita minta di dalam doa. Hanya kita ada di sekolah minggu harus sabar di dalam menantikan jawaban Tuhan. Dan kalau dikatakan apa saja, itu artinya adalah kita minta hal yang baik, kita minta yang sesuai dengan kehendaknya. Dan tentunya kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu Raja Wali, ikutlah Tuhan Yesus. Ikutlah Tuhan Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jadi, jangan ingkar mengikut Yesus. Nah, di sekolah minggu mari kita sama-sama mengucapkan tema kita lagi. Aku mau mengikut Tuhan. Aku mau mengikut Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu yang telah kami dengarkan, supaya kami menjadi pengikut Tuhan yang setia apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Berikan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing kesehatan, sukacita yang dari surga. Berkati juga mereka ya Tuhan, dan juga orang tua mereka. Berikan kesehatan. Berkati bangsa dan negara kami ini, supaya pemerintah kami membawa rakyat Indonesia di dalam kesejahteraan. Dan kiranya vaksin untuk virus corona ini secepatnya boleh ditemukan. Dan kami berdoa Tuhan, dimanapun kami berada, kiranya kami senantiasa dalam perlindungan-Mu. Jauhkan dari seluruh kami ya Tuhan penularan virus corona pandemi COVID-19 ini. Berkati juga para dokter perawat yang di garda terdepan untuk mengobati orang yang tertular supaya mereka juga sehat-sehat. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sangat bersukacita karena Tuhan Yesus telah memilih kita. Dan kita sangat bangga Tuhan Yesus mau menjadi kekasih jiwa kita. Mari adik-adik kita akan angkat pujian Yesus kekasih jiwaku dengan bangkit berdiri. Yesus kekasih
kita akan menutup ibadah kita dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah dengan sukacita dan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing, Amang Pendeta mewakili majelis Resort Raja Wali dan seluruh pelayan di ibadah sekolah minggu mengucapkan kepada adik-adik sekalian yang di rumah, selamat hari Minggu, tetap semangat dan sehat di dalam Tuhan. Shalom.